Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Ulia, selaku guru mapel otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Serta saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan materi pertemuan atau rapat. Sebelumnya perkenalkan saya Arin Fitriani sebagai sekretaris. Saya Aidatul Laila sebagai kepala bagian produksi. Saya Lia Marsa Ananda sebagai kepala cabang. Saya Anifa Ainul Syardia sebagai kepala bagian keuangan. Saya Ismail Sana Abdul 18 sebagai kepala bagian marketing. Saya Teotiara Cahya Putri sebagai direktur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Yang terhormat Ibu Meltiara Cahya Putri selaku Direktur PT Motor Dingin Abadi, serta saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Aulia Marsa Ananda selaku Kepala Cabang Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Aidatul Laila selaku Kepala Bagian Produksi. Yang saya hormati Ibu Ismail Hasana selaku Kepala Bagian Marketing. Serta yang saya hormati pula Ibu Nifa Ainur Rasyada selaku Kepala Bagian Keuangan. Dan sebelumnya perkenalkan saya Arin Fitriani sebagai sekretaris. Sebelum memulai rapat pada hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada rapat hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari pimpinan, yang ketiga laporan penjualan yang di-launching 2 tahun lalu, yang keempat istirahat, yang kelima penyampaian laporan dari masing-masing kepala bagian mengenai launcingan produk baru, yang keenam sesi diskusi dan penyampaian saran, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan penutup. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Meltiara Cahya Putri selaku Direktur PT Motor Dingin Abadi untuk memimpin jalannya rapat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada rapat kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kepala cabang dan kepala bagian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat pada pagi hari ini. Pada rapat pagi hari ini kita akan membahas mengenai peluncuran produk yang perusahaan kita lakukan pada 2 tahun kemarin dan peluncuran produk yang akan perusahaan kita lakukan dalam kurun waktu dekat-dekat ini. Selanjutnya, saya serahkan kembali pada Ibu Arin. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan penjualan produk body care pada 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Direktur. Terima kasih kepada Ibu Arin. Untuk Ibu Nila, saya ingin mendengar laporan keuangan mengenai produk yang kita launchingkan pada 2 tahun yang lalu. Saya dengar perusahaan kita mengalami kenaikan yang lumayan baik pada produk body scrub tersebut. Kepada Ibu Nila, saya persilakan untuk melaporkan hasil laporan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Melkiara Cahaya Putri selaku Direktur PT Motobeni atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya bagian keuangan akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi keuangan perusahaan kita yang juga akan memperlihatkan gambaran perkembangan produk penjualan body scrub selama 2 tahun terakhir ini. Jadi untuk kondisi keuangan perusahaan kita cukup stabil dan kita tidak mengalami penurunan atau kerugian sama sekali. Kita justru mampu meraup keuntungan hingga 40%. Dan untuk perkembangan penjualan produk akan kita lihat dalam penyajian laporan berikut. Di sini sudah saya sajikan laporan per 6 bulan. Bisa dilihat pada Januari hingga Juni 2020 kita mampu menjual hingga 40.000 produk dan mengalami peningkatan penjualan pada Juli hingga Desember 2020 yaitu 90.000 produk. Dan kembali lagi mengalami peningkatan pada Januari hingga Juni 2021 sekitar 120.000 produk. Dan mengalami peningkatan yang sangat drastis pada Juli hingga Desember 2021 hingga mencapai 200.000 produk. Jadi pada 2 tahun terakhir ini kita mampu menjual hingga 450.000 produk. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu, selanjutnya silakan pada Ibu Marsha untuk melaporkan hasil laporan penjualan pada cabang Yogyakarta. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memperlihatkan hasil penjualan body scrub Scarlett pada cabang Yogyakarta. Pada bulan Januari hingga Juni 2021 mencapai 8.000. Pada bulan Juli hingga Desember 2020 naik menjadi 9.000. Pada bulan Januari hingga bulan Juni 2021 naik menjadi 14.000. Dan terakhir pada bulan Juli sampai Desember 2021 mencapai 19.000. Dapat dilihat dari data-data tersebut bahwa penjualan body scrub Scarlett di cabang Yogyakarta ini terus mengalami peningkatan. Tidak ada penurunan sama sekali meskipun peningkatannya tidak yang terlalu signifikan. Karena pada saat pandemi banyak konten kreator yang membuat konten dan mereview produk body scrub Scarlett ini. Seperti halnya di TikTok, di YouTube, dan juga endorsement di Instagram. Pada saat pandemi, banyak anak muda dan orang dewasa yang berlomba-lomba ingin glow up atau dengan
banyak pembeli atau oknum yang ingin mencoba produk body scrub Scarlett. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, pada intinya perusahaan pusat maupun perusahaan cabang mengalami kenaikan yang cukup baik pada produk body scrub ini. Saya ingin peningkatan penjualan tetap stabil seperti ini. Jika bisa, justru lebih ditingkatkan agar keuntungan yang kita peroleh semakin banyak. Apakah ada yang memiliki saran agar produk kita selalu mengalami peningkatan atau bahkan dapat lebih baik lagi daripada 2 tahun terakhir ini? Silakan. Menurut saya, perusahaan kita perlu bekerja sama dengan investor global karena mereka sudah memiliki kompetensi dan pengetahuan luas baik bagi perusahaan lokal maupun global. Dengan kerjasama ini, pasti kita bisa membuat Scarlett menjadi brand perawatan kulit yang mampu menembus pasar internasional. Sekian saran saya. Baiklah, untuk saran dari Ibu Arin saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Ibu Lala, silakan melaporkan hasil laporannya kepada kami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifana selaku Direktur dari PT Moto Beringin Abadi yang telah mempersilahkan saya berdiri di depan sini. Dilihat dari laporan Ibu Nihla dan juga Ibu Marsa, perusahaan kita mengalami peningkatan penjualan yang sangat pesat. Bahkan keuntungan yang kita dapat dari produk scrub kita sangat-sangat besar. Di sini saya akan menampilkan bukti nyata dari kesuksesan produk kita ini. Ini adalah review pelanggan di mana mereka sudah mencoba produk scrub kita. Mereka sangat puas dan sangat senang dengan produk scrub kita. Bahkan kita mendapatkan 5 bintang lebih dari 400.000 pelanggan, 4 bintang lebih dari 40.000 pelanggan, dan juga 3 bintang lebih dari 10 pelanggan. Ini menjadikan saya yakin bahwa proyek kita ke depannya, rencana kita ke depannya menjadi sangat lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai review pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dapat disimpulkan bahwa produk scrub dari perusahaan kita mendapat banyak respon positif dan bahkan mendapat antusias dari masyarakat luas. Ya. Sebelum membahas ke sesi selanjutnya, saya silakan kembali kepada Ibu Arin terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu istirahat.
Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Metia kembali. Terima kasih kepada Ibu Arin. Pada pembahasan kita yang kedua ini, kita akan membahas mengenai peluncuran produk yang akan kita lakukan dalam kurun waktu dekat-dekat ini. Langsung saja, silakan Ibu Lala untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Revana karena telah mempersilahkan waktu dan tempat bagi saya di sini. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya saya akan menampilkan survei yang tim saya peroleh. Ini adalah mereka pelanggan kita sebelumnya yang menggunakan produk kita sebelumnya. Mereka banyak menanti produk apa yang akan kita rilis selanjutnya, produk apa yang akan kita launching selanjutnya. Itulah menjadi alasan kenapa kita merilis produk ini, yaitu produk body lotions. Di mana body lotions ini termasuk pelengkap dalam body care yang berisi scrub dan juga body lotions. Produknya memiliki produk yang akan kita rilis memiliki dua varian, yaitu Charming dan juga Freshy. Ini untuk Charming, ini juga Freshy. Ini untuk Charmingnya dan ini untuk Freshy-nya. Di mana kedua produk ini memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi kulit seperti glutathione, vitamin E, niacinamide, kojic acid, fragrance dan juga arylic polymer. Di mana kandungan-kandungan ini memiliki manfaat yang sangat-sangat bagus bagi kulit seperti mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menutrisi kulit, dan juga memperbaiki sel-sel kulit yang rusak, dan lagi menyegarkan dan juga mengharumkan kulit, dan lagi mampu melawan penuaan dini. Cara menggunakan produk kita ini juga sangat mudah. Yang pertama, kita hanya perlu membuka segel pada produk baru seperti ini. Di produk baru kita ini ada segel seperti ini bisa dibuka seperti ini. Lalu kita bisa menekan ujungnya sampai keluar lotions. Mungkin kepada Ibu Marsha selaku direktur, selaku kepala bagian cabang bisa maju ke depan untuk mencoba produk kita nantinya ini. Baik, seperti yang terlihat, jika lotion sudah keluar, kita dapat mengoleskannya secara merata ke kulit kita. Kita bisa menunggunya 3-5 menit sampai lotion ini benar-benar meresap ke dalam kulit kita. Bisa dilihat perbedaannya, ini yang belum memakai produk kita dan ini yang sudah. Yang belum memakai produk kita terlihat lebih kusam dan juga lebih kasar, tetapi yang sudah terlihat lebih segar dan juga lebih lembab. Terima kasih kepada Ibu Marsha telah melakukan permintaan dari saya, telah menyetujui permintaan dari saya. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya jika produk kita ini digunakan setiap hari sebelum mandi, sesudah mandi dan juga sebelum beraktivitas. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan mengenai produk kita nanti. Adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang membingungkan bagi kamu? Jika saya lihat dari laporan tadi, apa alasan Ibu Lala menggunakan botol dari bahan dasar plastik? Mengapa tidak menggunakan botol dari bahan dasar kaca, apalagi pada zaman sekarang ini? Baik, terima kasih Ibu Revana. Mungkin pertanyaan ini juga membingungkan bagi tamu yang ada di sini. Kami dan tim kami sepakat menggunakan bahan dasar plastik karena plastik yang kami gunakan merupakan plastik ramah lingkungan, yaitu HDP atau High Density Polyethylene, di mana plastik ini tahan terhadap reaksi kimia. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Revana. Baik, Ibu Marsha. Saya setuju dengan pendapat Ibu Lala, karena jika botol menggunakan bahan dasar kaca akan lebih mudah retak dan pecah, sehingga akan kurang efektif jika digunakan dalam pengemasan botol tersebut. Saya juga setuju dengan usulan Ibu Aizatul Laila, karena seperti yang kita ketahui
bahwa botol dari bahan dasar plastik harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan yang berbahan dasar kaca. Tentunya itu akan menghemat keuangan perusahaan kita. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, apa keuntungan lain dari penggunaan HDP sebagai bahan dasar kemasan? Mengapa kita tidak menggunakan bahan dasar plastik yang bukan HDP saja? Baik, terima kasih Ibu Nihla. Apa keuntungan lain dari penggunaan HDP? Benar. Keuntungan lain dari penggunaan HDP ini adalah konsumen tidak perlu membuang botol kemasan yang sudah habis. Mereka dapat mengumpulkannya. Jika sudah mengumpulkan 10 buah, mereka dapat menukarkannya ke toko-toko terdekat kami, ke founder-founder terdekat kami untuk mendapatkan satu voucher, di mana satu voucher ini bernilai 10.000, dan ketika mereka sudah mengumpulkan 5 voucher yang berarti 50.000, yang berarti 50 botol, mereka bisa menukarkan 5 voucher ini dengan produk body lotion kita, di mana konsumen bebas memilih antara Charming ataupun Freshie. Ini menjadi keuntungan bagi konsumen dan juga bagi kita. Kita tidak perlu mengkhawatirkan adanya pencemaran lingkungan dan juga penumpukan sampah plastik. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Nihla. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu alasan dapat saya terima karena dapat berdampak pada citra perusahaan juga. Selanjutnya kepada Kepala Bagian Marketing untuk melaporkan hasil kinerjanya. Kepada Ibu Iva, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Direktur yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang hasil kerja dari kami. Yang ingin saya jelaskan di sini yaitu mengenai target pasar untuk penjualan produk kita kali ini, yaitu mulai dari usia remaja hingga dewasa yang memiliki berbagai macam masalah kulit seperti kulit kering, warna kulit yang kurang merata, maupun yang ingin mencerahkan warna kulit. Produk kita kali ini tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi laki-laki juga bisa menggunakannya. Selanjutnya kami dari marketing sudah memperhitungkan strategi apa saja yang ingin kita gunakan untuk mempromosikan produk kita kali ini, yaitu yang pertama ada melalui televisi, iklan televisi, endorsement, dan promosi melalui sosial media. Untuk artisnya kita sudah mendapatkan yaitu Felicia Angelista, yang kita harapkan bisa membawa produk kita ke masyarakat dan menambah minat masyarakat luas. Untuk iklan sendiri, untuk promosinya kita sudah merinci semuanya, yaitu biayanya berjumlah 121 juta rupiah dengan rincian untuk artis wanita itu sebesar 25 juta rupiah, dan untuk iklannya berdurasi 15 detik dan akan ditampilkan sebanyak 5 kali dalam sehari dan akan berlangsung selama 1 tahun dan menghabiskan biaya sebesar 80 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada endorsement, ini masih bersifat rencana. Untuk selanjutnya yaitu ada pemasangan papan reklame, ini akan dipasang di pinggiran jalan pusat perkotaan dengan ukuran 4x4 dan menghabiskan biaya sebesar 15 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada promosi melalui sosial media. Di era digitalisasi sekarang, kita bisa memanfaatkan digitalisasi dengan semaksimal mungkin. Salah satunya yaitu dengan mempromosikan produk kita kali ini melalui akun-akun sosial media yang kita punya, seperti Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Dengan itu kita dapat menghemat biaya pengeluaran untuk promosi kita. Rincian tadi kita sudah sepakati dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Untuk memasukkan produk kita pun saya sudah bekerja sama dengan perusahaan penjualan atau outlet resmi yang ada di Indonesia seperti Transmart, Hypermart, dan outlet yang ada di Indonesia. Jadi jangkauan kita sudah sangat luas untuk mempromosikan produk kita kali ini. Untuk harganya kita sudah memantaukan harga sebesar Rp50.000 saja. Namun pada 1 minggu awal nanti kita akan memberikan diskon sebesar 20% yang akan kita launching pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Sekian itu yang dapat saya sampaikan selaku Kepala Bagian Marketing. Terima kasih. Oke, dari pengamatan saya tadi dapat disimpulkan bahwa pelauncingan produk akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022. Apakah benar? Benar Ibu, kita akan launching produk kita kali ini pada tanggal 2 Maret tahun 2022 dikarenakan
kita memerlukan waktu untuk membuat promosi-promosi dan iklan yang sudah kita rencanakan tadi. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran? Mungkin saya ingin izin menambahkan saran bagaimana jika selanjutnya kita bisa menggunakan artis internasional atau Korean artis ataupun anggota boy group atau girl group dari Korea atau yang kita dengar dengan istilah K-pop. Pasar mereka sangat luas dan besar kemungkinan bahwa produk kita akan diproduksi dan juga akan dipasarkan ke luar negeri. Terima kasih. Saya juga setuju dengan saran Ibu Aizatul Laila karena kondisi keuangan kita yang cukup stabil, kita tentu mampu mengajak mereka untuk kerjasama dengan brand atau perusahaan kita. Terima kasih sebelumnya atas saran dari Ibu Lala dan Ibu Nihla. Menurut saya, untuk penggunaan artis K-pop sepertinya kurang efektif dikarenakan sudah banyak sekali perusahaan kompetitor yang menggunakan cara tersebut, sehingga nantinya akan terkesan monoton. Kita bisa menggunakan artis atau influencer yang sedang naik daun di dalam negeri untuk kita endorse. Banyak sekali artis atau influencer di dalam negeri yang berkualitas dan mampu mengajak masyarakat untuk menggunakan produk kita. Terima kasih. Benar yang Ibu Iva sampaikan tadi, untuk endorsement yang menggunakan artis boyband atau girl band, sepertinya akan lebih baik jika kita menggunakan artis dalam negeri yang sedang mengalami naik daun. Untuk Ibu Lala dan Ibu Nila bisa memakluminya ya. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya kepada Kepala Bagian Keuangan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada kami. Silakan Ibu Nila. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya bagian keuangan sudah melakukan perincian total keuangan yang telah dikeluarkan selama proses launching produk baru kita. Bisa kita lihat di sini ada biaya produksi, biaya iklan, dan juga keseluruhan harga penjualan. Yang pertama, biaya produksi. Untuk biaya produksinya adalah 20.000 dikali dengan 5.000 pak menjadi 100 juta rupiah. Kenapa 5.000 pak? Karena saat kita launching akan mengeluarkan produk sebanyak 5.000 produk. Lalu untuk biaya iklan, totalnya adalah 121 juta rupiah. Itu sudah termasuk endorsement, iklan di TV, iklan di papan iklan, dan juga media sosial. Jadi untuk biaya pengeluarannya adalah biaya produksi ditambah dengan biaya iklan, yaitu 100 juta rupiah ditambah dengan 121 juta rupiah menjadi 221 juta rupiah. Setelah kita mengetahui biaya pengeluaran, kita akhirnya mampu menetapkan harga penjualan yaitu 50.000 rupiah. Dengan rincian 50.000 rupiah dikali dengan 5.000 pak menjadi 250 juta rupiah. Untuk laba kotornya adalah 250 juta rupiah dikurang dengan 221 juta rupiah menjadi 29 juta rupiah. Yang artinya kita nantinya akan menjual produk dengan harga 50.000, namun untuk launching pertama akan kita kenakan harga 40.000 rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak keuangan agar dapat memanage keuangan dengan sebaik mungkin. Baik, kami pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya selama proses produksi dan akan mengoptimalkan penjualan dengan biaya yang seefektif dan seefisien mungkin. Untuk selanjutnya, pada Ibu Marsa, apakah dari perusahaan cabang ingin menyampaikan sesuatu? Baiklah, terima kasih Ibu Direktur atas waktunya. Pada cabang Yogyakarta ini membutuhkan karyawan tambahan mengingat perusahaan kita akan launching produk baru yang mana perusahaan cabang Yogyakarta ini kekurangan karyawan pada bagian produksi dan bagian gudang. Menurut saya bagaimana jika perusahaan cabang Yogyakarta ini membuka lowongan pekerjaan? Baiklah, pertanyaan ini saya tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi selain kekurangan karyawan? Mohon maaf Ibu, kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi permasalahan pada perusahaan cabang Yogyakarta. Bagaimana untuk solusi permasalahan tersebut? Baik, dari yang Ibu Marsa sampaikan tadi, permasalahannya terletak pada kurangnya karyawan dan kurangnya sarana prasarana. Jika memang cabang memerlukan
lowongan buka lowongan saja untuk bagian-bagian yang diperlukan, sedangkan untuk sarana dan prasarana akan segera kami tambah menyesuaikan dengan keuangan perusahaan. Apakah ada yang ingin ditambah lagi? Saya rasa cukup. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Arif. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan penyampaian saran. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Meltia. Terima kasih Ibu Arin. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi saran? Baiklah, Ibu Marsa. Untuk biaya pemasaran produk, apakah sepenuhnya akan ditanggung oleh pusat atau memakai dana cabang? Oke, kalau sepenuhnya produksi ini akan ditanggung oleh pusat, tetapi jika ada kekurangan, cabang dapat mengcover biaya masing-masing. Mohon maaf Ibu, saya juga akan memberi saran. Bagaimana jika memberi potongan harga atau buy one get one pada saat peluncingan produk? Atau bisa juga menambah kemasan travel size atau kemasan yang lebih kecil supaya kemasan tersebut dapat dibawa kemana-mana. Maaf izin agak. Sebenarnya untuk promo buy one get one kurang efektif dikarenakan pada 1 minggu awal kita sudah memberikan 20% diskon 20% dalam 1 minggu awal. Jika masih ditambah dengan promo buy one get one, bisa saja kita mengalami kerugian. Tapi saya setuju dengan usul kemasan travel size dikarenakan jika ada konsumen yang ingin mencoba produk kita bisa membeli kemasan travel size terlebih dahulu. Terima kasih. Karena ada saran yang berbeda dari Ibu Iva dan Ibu Marsa, saya memilih untuk menggunakan saran dari Ibu Iva untuk tidak menggunakan promo buy one get one. Tetapi untuk menggunakan ukuran travel size, saya sangat setuju dengan Ibu Marsa karena ini juga cocok untuk anak sekolah yang belum mempunyai penghasilan sendiri. Apakah kepala bagian lain ada yang tidak setuju? Kami setuju dengan keputusan. Baiklah, kalau begitu, apakah ada yang ingin memberi saran lagi sebelum sesi ini saya cukupkan? Baik, saya harap semua bagian dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Saya cukupkan untuk sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Arin Fitriani. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Baiklah, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini, yaitu yang pertama, launching produk baru akan diadakan pada tanggal 2 Maret 2022. Yang kedua, produk yang akan diluncurkan yaitu body lotion Scarlett varian Charming dan Freshy. Yang ketiga, target pasar produk body lotion Scarlett, Charming dan Freshy yaitu kalangan remaja dan dewasa. Yang keempat, perusahaan cabang bisa membuka lowongan pekerjaan dan untuk kekurangan alat sarana dan prasarana pada perusahaan cabang bisa menyesuaikan keuangan perusahaan. Yang kelima, strategi yang digunakan dalam memasarkan produk meliputi pemasaran secara online, endorsement, pemasangan papan reklame, dan pemasangan iklan di TV. Yang keenam, biaya pemasaran produk akan ditanggung pusat, namun untuk biaya tambahan lainnya yang akan datang dapat di-cover oleh cabang masing-masing. Yang ketujuh, harga saat produk launching diskon 20% dan dari harga asli yang berkisar 50.000 menjadi 40.000 saja. Yang kedelapan, menambah kemasan produk dengan ukuran travel size. Yang kesembilan, jumlah produk yang akan disediakan saat launching produk berjumlah 5.000 pieces. Yang ke-10, pendistribusian barang telah mencakup seluruh bagian di Indonesia pada 2 Maret 2022. Baiklah, mari kita tutup rapat kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.